Kan kita silent aja nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya kalau kerugian ya pendapatan ya pasti ada kerugian. Biasa orang bekerja 2 minggu nggak bisa kerja ya rugi lah. Gimana sih? Tahu nggak sih siapa yang hacker? Ya Bang, gimana Bang hari ini? Ya, udah bisa dimulai? Udah. Baik, ya, terima kasih. Jadi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap mengacu ke 184 pasal KUHP ya, hukum acaranya. Memang sekarang ini kan saya mau menjelaskan peristiwa sebelum Olip saksi saya menjadi istrinya Densu ya, karena memang acuan itu mengacu kepada KUHP ya, jadi memang yang mulia tidak mau mendengarkan saksi dari kita. Tapi nggak masalah, yang pokok utamanya ini kan saya sampaikan pada rekan-rekan, harusnya kan perkara ini nggak berjalan ya. Kenapa saya bilang tidak berjalan? Ya ini dari awal juga ada itikat yang tidak baik dari penggugat ya. Jadi dalam aturan ya Perma 01 2016 tentang mediasi, seharusnya kan penggugat yang memang harus punya itikat baik. Ya, ini boleh dikonfirmasi dalam aturan 01 2016 di pasal 22, apabila penggugat tidak beritikat baik, majelis hakim itu gugatan tidak diterima. Harusnya tidak berjalan. Kita tidak bicara materinya ya, tapi harusnya gugatan ini tidak berjalan. Demikian ya untuk informasi saat ini. Ini sendiri tadi sempat kecewa nggak kan? Karena di situ nggak bisa jadi saksi. Ya Prosesnya dirimu belum menikah. kecewa ya, karena gimana pun kan ini suami saya. Kita kalau punya suami, uang suami yang diambil yang paling berpengaruh itu pasti istrinya, karena uang dapur ya gitu. Jadi yang tahu keuangan, apalagi kalau tahu Denny juga sering udah ngomong bahwa semua keuangan dia, harta dan lain-lain itu ya memang dia baik, dia selalu serahin ke saya. Jadi mungkin secara detail saya yang jauh lebih mengetahui, karena kalau Denny itu tipe yang nggak gitu mau tahu tentang uang dan lain-lain. Dan biasalah bapak-bapak juga biasanya pasti ibu-ibunya yang tahu kan kebutuhan rumah dan lain-lain. Ini kan perkaranya sebenarnya permasalahan materi dan mungkin saya yang lebih mengetahui, tapi mungkin keputusan hakim tetap kita hormati. Ya, acuannya kepada KUHP ya. Jadi ini kan sebetulnya penggugat lebih tahu lah. Yang tidak beritikat baik itu sebetulnya penggugat. Yang menyalahgunakan kewenangan itu penggugat gitu. Ya makanya itu saya harus sampaikan, harusnya juga ini kasus tidak berjalan perdatanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekarang penggugat ini sudah terdakwa ya di pengadilan Jakarta Selatan ya. Sudah tahu kan semua ya? Ya ini tinggal putusan aja. Jadi sejauh sebelum menikah itu sejauh mana sepengetahuan dirimu tentang biaya uang yang keluar yang akhirnya disalahgunakan oleh? Oh, aku tahu karena Denny juga suka cerita dan curiga, tapi aku mungkin lebih banyak tahu dari mertua aku, karena aku inget banget waktu itu mertua aku sempat bilang, kasihan anak saya kerja uangnya nggak ada gitu. Jadi di situ aku mikir, oh kenapa gitu? Oh ternyata akhirnya mertua saya bilang, kasihan anak saya, ini nggak bisa selesai gini aja, tolong bantu liatin. Dari situ baru saya lihat rekening koran dan lain-lain, kok Denny sudah kerja tapi uangnya banyak yang nggak masuk gitu. Jadi memang awalnya itu mertua saya ngomong begitu, terus dia bilang kamu liatin dong gitu. Oh ya udah saya liatin, karena mungkin saya juga orang kerja perusahaan, saya mengerti, saya liatin tuh rekening koran. Masa di sini bukti kita itu rekening koran, saya kan nggak mungkin merekayasa. Saya nggak mungkin bikin-bikin, saya nggak mungkin ngetik sendiri. Artinya dalam kesaksian ini tadinya saksi akan mempertegas perjanjian lisan
akan mempertegas di situ. Kenapa? Karena waktu itu beliau belum menikah dan Iya. tahu peristiwa-peristiwa itu. Tapi kan kita juga menghormati KUHP ya, dalam aturannya memang walaupun sudah bercerai itu tidak bisa dimintai keterangan. Ya ini saya pertegas saja di situ. Ya jadi ini tadinya mau saya jelaskan itu, yang saksi mau jelaskan itu pada saat sebelum beliau menikah, tapi tetap mengacunya kepada KUHP untuk tidak bisa di. Mau jelasin apa sih, Ci? Maksudnya apa yang Yaitu perjanjian lisannya. Ya, aku mau perjanjian jelasin lisan tuh. yang memang banyak dilanggar oleh Iya, jadi penggugat. kayak aku tuh pengen jelasin sebenarnya tuh dia kan suka bilang bahwa dia nggak dibayar dan lain-lain. Mbak, dia bilang dia nggak 5 tahun nggak dibayar. Mbak kalau kerja mau ngasih 2 bulan nggak dibayar aja udah demo kali. Kok bisa sampai 5 tahun makan apa? Dia mobilnya bawa BMW loh, dari mana? Dia tinggal di tempat yang lumayan bagus. Yang kerja itu Iya, mungkin nggak Ditya. sih? Yang kerja itu Ditya, bukannya Denny Sumanto. Iya, masa lah Ditya bekerja ke Denny loh gitu. Masa kalau misalnya nggak dibayar dia mau? Emang ada yang mau kerja 1 bulan nggak dibayar aja kayaknya udah komplain gitu loh. Dia ngomongnya berapa 5 tahun ya Pak ya? Iya. 5 tahun. Jadi nanti kita pertegas lagi di saksi berikutnya aja. Ya minggu depan ada saksi yang memang mengetahui juga. Ya nanti itu minggu depan kita. Dan mohon maaf kalau dia bilang nggak dibayar, saya sih punya Ya, nggak bukti mungkin lah. transfer dari Denny Sumargo ke Ditya itu ada pembayaran Ya. itu saya pakai bukti transfer. Saya orang perusahaan, saya semua Dan berdasarkan ada data. ATM yang memang dipegang oleh penggugat Sama penggugat. dan boleh menggunakan uang itu, tapi harus dilaporkan. Iya, Denny itu nggak ada. orang yang amat sangat terbuka. Iya, terbuka dia. Justru pihak kita E-bankingnya yang Denny etikat itu baik. dia aja bisa akses kok, lihat Iya. pekerjaan apa yang masuk, pengeluaran apa. Denny itu orang yang sangat terbuka. Jadi ya saya menyayangkan kalau memang sampai Denny di Ya, jadi kawan-kawan tahu Gini ya, kan- yang tidak terbuka itu penggugat yang terdakwa sekarang di Pengadilan Jakarta Selatan. Kenapa? Karena kontrak-kontrak dia sembunyikan. Bahkan dipalsukan. Ya kan, bahkan ada yang dipalsukan, ya kan. Itu kan masuk semua itu. Namanya sudah di sidang pidananya, itu sudah terbukti semuanya. Ya, sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya sekarang beliau tuh sudah terdakwa, tinggal tunggu putusan. Ya, artinya proses itu ada penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh penggugat itu jelas. Ya, karena sudah terdakwa. iya. Ya bukan masih di polisi, ini udah terdakwa di pengadilan Kalau gitu. kalau nggak ada bukti nggak mungkin terdakwa, Jadi ya, Pak? gugatan ini sebetulnya upaya bargaining dia. Ya, kenapa upaya perdata ini diajukan? Dan itu kita layani, dari awal kita layani. Kita layani yang tidak beritikat baik justru beliau. Kan tahu sendiri ya, mereka penggugat harusnya lebih awal lah. Ya kan, dari Mediasi sidang-sidang. Datang hanya sekali mediasi. Dan mediasi tidak pernah hadir. Ya mediasi pertama dia Cuma hadir, 1 kali. tidak Setelah itu belum tidak pada datang. pokoknya, kemudian tidak hadir. Nah, ini tidak beritikat baik. Nah itu boleh dikonfirmasi di aturan di Perma 01 2016 di pasal 22. Ya boleh dilihat itu. kerja. Suami saya kerja. Hari ini ada shooting. Ada sih. Ada Disampaikan nggak Ci sebelum Cici kesini mungkin kodenya cepat Enggak sih, kita menanggapinya cukup santai ya, karena kita juga tahu ini gugatannya nggak benar. Jadi ya saya datang ke sini, boleh lihat saya nggak bawa kertas, saya nggak bawa apa-apa, karena saya akan bicara tadinya ya apa adanya. Jadi memang kita nggak ada yang tutup-tutupin, nggak ada gimana-gimana. Kalau disampaikan nggak ada juga sih, santai aja. Tapi di luar itu ada nggak sih kayak itikat mau mengembalikan uangnya gitu Pak? Mengembalikan uang siapa? Dia sih. Terbalik, jangan salah. Dianya Terbalik, Mbak. uang kita yang ada di dia. Iya dari pihak sananya ada nggak Mbak, itikat mau itikat, ini. justru itu. Ya, itikat baiknya dia yang baiknya tidak nggak ada. ada. Bayangin nih ya, dia yang bermasalah. Suami saya yang datang ke rumah dia mau ketemu. Suami saya yang telepon ke keluarganya. Ayo dong selesain baik-baik. Berkali-kali. Sampai akhirnya suami saya diblok. Mertua saya diblok. Akhirnya kita yang tidak bisa menghubungi. Jadi kalau memang ada mau balikin itikat baik dari dia ya kita hubungi aja, nggak bisa kita diblok. Bahkan yang rumah itu Iya, gitu. Ya. Jadi
itu nanti dipertanyakan justru ke si penggugat lah. Sidang selanjutnya Ya. kapan? Sidang selanjutnya kapan? Kenapa? Sidang minggu depan. Minggu depan. Jam 10 juga. Minggu depan tuh talentnya. Masih saksi. Saksi itu minggu Bella. depan Bella ya. Hmm. Bella itu juga talentnya Ditya yang tertipu juga, yang uangnya Ya, dibawa kabur korban juga juga. lah, iya. Korban juga. Dan Dia ini tahu. saksi ini sudah melaporkan juga di Polres dananya. Jakarta Selatan. Heeh. Masih dalam Jadi memang dia lidik. dilaporin juga beberapa orang. Iya. Berarti semua minggu depan sudah siap ya untuk saksi? Siap. Ya. Sekarang beliau masih di Bangkok ya. Bella masih ada kerjaan, dia lagi ke Bangkok. Ya. Cukup ya? Cukup? Ci, mungkin sedikit Ci yang Densu menarik Ci. Ya, sedikit boleh, Ci. Kabarnya udah ketemu ya kak? Hackernya. Hah? Oh, iya YouTube-nya udah balik. Sempet kita juga bingung ya, karena kan kita punya pegawai dan banyak kameramen yang tim kreatif yang ngurusin juga. Jadi sempet pada, aduh gimana nih? Tapi ya udah kita dibantu juga sih sama tim Google, tim YouTube. Akhirnya udah balik, tapi memang videonya beberapa nggak bisa balik, tapi pelan-pelan katanya sih lagi diurus untuk bisa balik. Jadi itu bukan settingan ya, itu memang bener-bener kita juga shock, kita punya tim juga, kita punya pegawai juga yang harus kita hidupin. Jadi kita juga kaget, tapi udah balik. Viewersnya kan udah banyak juga Iya. dari konten-konten yang hilang itu. Ci. Kenapa? Kerugiannya berapa Kerugiannya sih? Ci kira-kira? Kalau kerugian aku nggak gitu, nggak kerugian karena mungkin hilangnya sebenarnya normal aja sih. Bukan itu kan kemarin Denny sempat ngomong kerugian, iya kita kan ada signing sama beberapa brand, dia taruh, tapi itu kan kalau kita nggak bisa tayang kita kena penalti, jadi otomatis penalti kita udah mikir, aduh berapa ya, mati deh. Ini di luar perkara ya. Nah upaya apa sih kak yang dilakukan gitu kan? Akhirnya juga ketemu akunnya juga udah balik. Banyak, kita verifikasi sana sini, jadinya banyak deh, tapi kita dibantu banget sama YouTube gitu. Gitu. Nunggu berapa lama dalam proses? Kayaknya hampir 2 minggu ya, jadi sempet hampir 2 minggu kan kita silent aja nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya kalau kerugian ya pendapatan ya pasti ada kerugian. Biasa orang bekerja 2 minggu nggak bisa kerja ya rugi lah. Gimana sih? Tahu nggak sih siapa yang hacker dari mana, negara mana gitu? Enggak sih, yang penting balik, kita nggak ngurus gimana, yang penting udah balik, kita udah thank you aja deh. Termasuk ingin melaporkan juga nggak sih ke Enggak lah, wajib gitu? enggak lah, emang bisa? Nggak tahu deh, nggak tahu. Ya Nggak kalau sih. timbul kerugian nanti bisa. Nanti kita Tapi lihat yang dulu. penting, Saya yang biar- penting udah balik, kita mah bukan dikit-dikit pengen cari perkara. Yang ini aja kita udah berapa kali minta Iya. minta damai. Jadi nggak ada niatan kita menimbulkan perkara, dan ini bukan arti sensasi ya. Aduh, Jadi Mbak, bukan arti sensasi ya. Saya Ini- juga begitu, bukan pengacara sensasi. Iya. Saya nggak mau jadi pengacara yang memang mengada-ngada kasus gitu ya. Kira-kira berapa Saya konten ngomong yang ini- hilang itu, Ci? berapa apa? Berapa konten yang sempat hilang ini? Ada berapa banyak? Waktu awal kan semua. Waktu awal kan semua. Tapi ini katanya proses balik-balikin, semoga bisa balik semua ya. Semoga kita ya bisa dibilang ya memulai lagi lah. Tapi ya semoga balik. Tapi udah subscriber turun. Karena kan begitu itu bukan Denny, nggak ada konten, ya menurun. Itu Tapi aja. yang balik kemarin berapa konten, Ci? Oh nggak tahu, aku nggak ngitungin Mbak, kan udah banyak ya. Gitu. Kalau ditotalin sendiri berapa kerugiannya, Ci? Ya nggak tahu juga, karena kan tadinya kan kita berpikirannya bayar penalti dengan beberapa kontrak kita, mau nggak mau kita nggak bisa jalanin kan itu kan. Cuman ya kalau ditanya kerugian berapa ya 2 minggu AdSense kan nggak banyak Mbak. Tahu lah AdSense kan nggak, dari YouTube tuh kan penghasilan bukan yang ratusan apa berapa kan, enggak. Sempat mengganggu pekerjaan Koko nggak sih stresnya gitu bilang? Kita jalan-jalan ke Singapura Mbak. Tapi tapi sekarang lebih Itu udah hilang. tapi sekarang lebih itu nggak sih, Ci? Apa akun YouTube-nya tersebut lebih diproteksi lagi, Ci? Iya, jadi memang dikasih tahu sama YouTube harus melakukan A, B, C, D, E. Jadi kita lakukan itu. Gitu. Berarti momen ketemu papa hilang juga konten atau Enggak sih, itu kan di Instagram ya. berarti belum sempat ke Enggak. Emang nggak ngupload di YouTube, yang itu nggak di skenarioin, kita lagi makan.
Ci, cara kalian saling support gimana sih, Ci? Kalian lagi persidangan ini terus juga ada Ya, masalah saling supportnya gimana sih? Sama Gimana sih suami istri saling support gimana, ini yang lebih lama nih? Bukan saya mah baru. Ya sih ya, nggak bawa. Aku kan tipenya santai, nggak bawa terlalu pikiran, nggak kepikiran ya. Kalau Densu ini nggak dipikirin sebetulnya, kasus-kasus ini nggak dipikirin. Dia ini Apalagi juga saya orangnya sampaikan santai. hukumnya kan, ini nggak terlalu dipikirin. Enggak. Jadi kalau dalam konteks tadi ada kerugian, mungkin kalau ada dari klien yang komplain, baru kita klarifikasi. Iya. Ya, kita nggak bayar penalti udah bagus ya. Humanis dengan ketemu sama Papa Densu seperti apa? Ya begitu kayak yang di video. Haru nggak sih kak? Iya iyalah, namanya sama bapak sendiri ya, kan udah lama nggak ketemu. Tapi udah. Itu emang direncanain Ci bakal kayak serah terima ulang kayak gitu? Enggak, aku sama Densu pakai celana pendek. Kalau iya aku pakai dress, iya kan? Nah, itu memang sudah di planning seperti itu ya, Ci? Enggak, jadi papaku yang pas lagi kita makan, ya kalau di planning kita setidaknya pesen uang private lah. Ya kan di meja restoran biasa, di papaku bilang. Dia kan belum mengantar anaknya waktu di altar gitu. Jadi mau dong gitu. Akhirnya sama kakakku yang perempuan, dia pasang lagu, nggak kedengeran sih di video, dia pasang lagu wedding. Terus mamaku siapin kue gitu. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Makanya saya sama Denny bajunya nyantai banget kan. Ci, proses ketika akhirnya baru ketemu sama Papa itu kenapa sih prosesnya begitu lama? Karena pada saat itu kan papa saya warga negara Singapura dan tinggal di Singapura, kakak saya, ibu saya juga. Jadi papa itu kan udah tua dan kondisinya paru-paru papa tuh udah pernah sakit. Jadi kita nggak mau meresikokan untuk papa terbang ke Indonesia. Karena kan lagi COVID, jadi pada saat waktu itu juga lockdown nggak bisa, tapi nggak mau ditunda. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Terus ya ini baru ke sana. Ketika ketemu sama Densu sendiri, tanggapan Papa apa sih sosok Densu itu? Papaku orangnya nyantai, nggak banyak nanya. Terus komunikasi mereka berdua suka nggak nyambung. Karena yang ini nggak bisa bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggrisnya juga acak-adut. Jadi ya kalau ngomong, ngobrol, tapi abis itu kayak bingung gitu. Ci kemarin ayah di sini. Nggak apa-apa di kita yang ke Singapura 5 harian lah. Tapi Densu sendiri shock nggak waktu ketemu papa, kan udah direncanain atau gimana, ada panik-paniknya? Enggak sih, biasa aja. Kan sebelum nikah pernah ketemu. Terus udah pernah video call juga. Jadi ya udah santai, dan papaku bukan orang yang ribet, santai. Ketika proses ketemu Densu pengen minta ngelamar atau menikah itu sendiri, Papa tuh langsung oke atau banyak pertimbangan kah atau apa? Papa cuma nanya, "Are you happy?" Nanya ke aku. Aku bilang, "Yeah, I'm happy." Oh yaudah, if you're happy, saya happy. Udah, gitu aja, prosesnya gitu doang. Santai, nggak ada permintaan apa-apa. Tapi pulang dari Singapura langsung bisa masukin bola ke ini ya, kering sekali lempar tuh gimana sih kak? Sebelum juga bisa. Oh, sebelum juga. Latihannya gimana kak? Yang ikut Densu lah, coba aja. Bisa kok. Merasa tersaingi nggak sih kalau Densu? Aku kan nyoba-nyoba juga, iseng aja. Kita kan suka olahraga bareng. Ci, kalau program hubungan sendiri apakah sudah juga targetnya Iya. gimana, Ci? Iya, doain aja, semoga sebentar lagi gitu. Berarti sekarang lagi proses apa nih, Ci? Maksudnya sekarang sudah Iya, lagi ada lah. Namanya kita kalau belum dikasih pasti kita berusaha. Coba kan gimana pun yang menentukan Tuhan. Jadi kita jalanin dulu sambil enjoy gitu. Karena kan kalau terlalu dipikirin nanti stres ya. Sedangkan aku sama Densu santai orangnya. Sekalian honeymoon kemarin ke Singapura atau gimana? Iya, sekalian honeymoon, sekalian jalan-jalan. Yang penting kita santai aja. Cukup ya. Iya cukup Terima kasih ya. Siap bang. Aman? Ya Pak Adi, mungkin gimana Pak Adi mengenai persidangan hari ini, seperti apa agendanya? Tadi sebenarnya agendanya saksi dari penggugat, saksi dari tergugat, tapi kebetulan yang dihadirkan istrinya, sehingga ditolak oleh majelis hakim tidak kompeten. Sebenarnya itu catatan tersendiri untuk persidangan tadi ya, itu. Dan jadi gimana? Jadi tadi itu ditunda kah atau seperti apa? Tadi ditunda untuk saksi selanjutnya.
kan penggugat ataupun tergugat kan punya hak menghadirkan saksi. Kebetulan kalau dari Ditya sendiri sudah selesai. Waktu itu menghadirkan 2 orang kalau nggak salah, 2 orang. Nah, tergugat diberikan kesempatan, ya ini pihak Denny Sumargo. Cuman karena tadi saksinya tidak kompeten, makanya kemudian ditolak. Tadi sempat dikatakan pihak sana kecewa nih katanya karena pas kejadian belum jadi istri, mungkin ada tanggapan dari lawyernya. Enggak, memang hukum acaranya begitu. Mau gimana lagi? Kebetulan perintah majelis hakim tadi ditolak karena kemudian tidak kompeten. Artinya ke depan harusnya dihadirkan saksi yang kompeten kan begitu. Oke, jadi minggu depan masih akhirnya Masih saksi tergugat. 1 minggu ditunda. Ditya nggak hadir kenapa mungkin Ditya? Nggak apa-apa, kan diwakili oleh pengacaranya, cukup itu aja. Jadi minggu depan juga nggak akan hadir ya? Nggak, sampai terakhir, waktu awal aja hadirnya, sisanya nggak perlu. Untuk yang di selatan ada update mungkin? Yang di selatan itu terkait pidananya nunggu tuntutan jaksa. Minggu depan tuntutannya, ditunda 2 minggu dari kemarin. Tapi dari jaksa kan bilang udah terdakwa, gimana? Ada tanggapan dari Ditya? Nggak ada, ya dihadapin aja prosesnya, namanya itu kan status tahapan. Bisa jadi nanti putusannya bebas atau kemudian bersyarat atau kemudian dihukum rendah atau sesuai dakwaan, ya kita nggak tahu. Yang penting prosesnya dijalani, harapannya pasti harapan kami jaksa sama hakim bisa nuntut lebih adil, lebih bijaksana kan begitu. Tapi kami berharap dan kami punya keyakinan jaksa sama hakim masih bisa bersifat adil dan bijaksana. Itu aja. Oke, makasih banyak.